Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Andi kenapa nggak masuk? Andi, Rabi, bukan? Rabi kenapa nggak masuk? Sakit? Nggak tahu. Oke, sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Let's pray together with our belief and religion. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Yang pimpin adalah Alinka. Oke, Alinka ayo. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menjunjung tanah airku Indonesia. Konsentrasi dimulai. Sebenarnya belum. Sebenarnya maju, mundur, kanan, kiri, konsentrasi. Sebaliknya maju, mundur, kiri. Mulai minggu ini kalian akan belajar coding. Tapi kalau di pikiran kalian coding itu apa sih? Tahu nggak coding itu apa? Nggak ada yang tahu nih coding ini apa? Loading, taunya loading. Oh. Kalau coding itu, oke kita belajar aja ya, mulai ya. Kita akan belajar coding. Nah, di dalam coding itu ada cara berpikirnya. Berpikirnya itu cara berpikir komputasional. Apa sih tujuan kalian mempelajari coding dan cara berpikir komputasional ini? Nah, tujuannya ini nih, biar kalian memahami konsep dasar berpikir komputasionalnya dan bisa memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalau misalnya kita dengar coding kan kayaknya, wah coding itu harus diprogram di komputer gitu nggak sih? Iya nggak kalian kalau mikirnya kayak gitu? Iya ya, padahal coding itu sebenarnya nggak harus lewat komputer atau lewat handphone, tab, laptop, itu tuh nggak harus kayak gitu. Kalian bisa memainkan coding tanpa bantuan alat-alat tersebut. Ntar ya kita pelajari ya. Apa kamu sudah siap? Oke, nih ada pertanyaan ya. Bagaimana cara agar sebuah objek bisa bergerak ke arah yang ingin dituju? Misalnya ini ibu objeknya nih. Ibu mau ke pintu sana. Gimana caranya biar ibu bisa pindah ke pintu sana? Jalannya ke arah mana? Kanan apa ke kiri? Kanan. Oke. Pertanyaan yang kedua. Kenapa sih penting memberi instruksi yang jelas saat mengarahkan objek? Kan tadi yang diarahkan siapa? Objeknya. Ibu. Ibu mau ke arah mana? Pintu. Berarti ibu harus kemana? Kanan. Arahnya itu harus, instruksinya itu harus jelas, berarti ke kanan. Kalau misalnya kalian nggak jelas nih, Bu, ibu harus ke depan dulu, terus baru belok kanan, itu jelas nggak? Kejauhan nggak? Ibu mau ke pintu. Jauh nggak? Malah jauh. Coba, Adlian, kasih instruksi ibu biar ibu bisa sampai ke pintu gimana? Ibu menghadap ke kanan, terus berjalan ke depan. Iya benar. Kayak gitu caranya ya. Lanjut. Tunggu dulu. Sebelum lanjut, kamu harus tahu dulu nih artinya berpikir komputasional. Tadi kan kita mau pelajari berpikir komputasional ya. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada prinsip dekomposisi.
kita kalau misalnya mau buat suatu suatu instruksi atau suatu coding ya, kita sebutnya aja coding ya. Itu tuh harus ada dekomposisinya. Dekomposisi itu contohnya misalnya gini. Dekomposisi itu adalah menyederhanakan yang kompleks. Misalnya, contoh nih, Ibu kasih contoh. Kalian mau buat pesta ulang tahun. Itu gede nggak? Penting nggak? Kompleks nggak? Rumit nggak? Susah nggak? Susah kan ya? Harus ada detail yang kecil-kecilnya kan? Misalnya, bisa nggak? Misalnya Adlian atau Alinka deh. Alinka besok mau ulang tahun. Tiba-tiba ulang tahun aja gitu. Pesta gitu. Bisa nggak kayak gitu? Berjalan pestanya. Hal-hal yang kecil itu yang sederhana. Yang kayak seperti undangan, hiasan, kue. Itu yang disebut dekomposisi. Terus yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola tuh kalian sebenarnya pernah deh pasti belajar pola. Misalnya ada gambar segitiga, lingkaran segitiga. Berarti selanjutnya apa? Segitiga. Nah, sekarang abstraksi. Abstraksi itu biasanya kalian temukan di pelajaran bahasa Indonesia. Udah pernah belajar ide pokok belum? Paragraf. Ya kan? Nah, kalau suatu paragraf bahasa Indonesia kan biasanya panjang tuh. Kalian suruh menemukan ide pokoknya. Udah pernah belum? Nah, itu yang dinamakan abstraksi. Kita harus mencari bagian-bagian yang penting dari suatu penjelasan gitu. Jadi yang bagian yang nggak pentingnya harus dibuang. Kita ambil yang penting-pentingnya aja. Nah, kalau algoritmik itu berpikirnya secara berurutan. Langkah-langkahnya jelas. Misalnya kalian mau bikin teh, apa dulu yang harus disiapin? Gelasnya, terus apanya? Sendoknya, apalagi? Gulanya, airnya. Lo kok nggak ada tehnya? Nggak jadi teh dong. Ada tehnya juga. Nah, habis itu kalau udah disiapin bahan-bahannya, apa yang harus dilakuin? Airnya taruh di panci, dimasak, terus? Iya, airnya masukin ke gelas, masukin gula. Sekarang boleh diambil handphone ya. Sekarang kita mau mencoba mengarahkan suatu objek sampai ke titik yang kita tuju. Boleh diambil handphonenya. Ada perintahnya, ada instruksinya yang harus kalian lakukan biar dia bisa maju ke titik merah ini. Instruksi apa yang harus kalian berikan? Nah, nanti yang itu yang akan kalian diskusikan. Udah? Nah, coba yang tahap 2 dan tahap 3 ini kalian diskusikan cara maju ke titik merahnya bersama teman-teman kelompoknya. Kalian diskusikan ya. Ayo coba diskusin. Gimana caranya dia bisa sampai ke mana? Ke titik merah. Harus kanan, maju lagi. Udah. Terus bergerak maju. Hah? Bukan bergerak. Ini kan Ibu baru sampai tahap 2 nih, yang ini. Coba kasih tahu ke teman-teman ya. Tahap 2 itu apa yang harus dijalanin? Instruksi apa yang harus dikasih ke orangnya biar sampai ke titik merah? Coba bisa nggak ini? Oke, bergerak maju, belok kiri, bergerak maju lagi, belok kanan, bergerak maju. Coba sekarang dijalankan programnya apakah betul? Oke, ternyata betul. Tepuk tangan dulu buat kelompok Abira. Oke, kelompok Abira boleh duduk dulu. Menurut kalian, kalau di kehidupan sehari-hari, penting nggak berpikir komputasional itu? Penting. Kenapa penting? Ayo, siapa yang mau jawab? Kan tadi Ibu udah kasih contohnya tuh kayak seperti membuat teh, bikin Indomie, terus apa lagi tadi? Membuat pesta ulang tahun. Kenapa berpikir komputasional itu diperlukan di kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau jawab? Apa pentingnya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari?
Ayo. Ah, pinter nih, pinter. Ayo coba. Yang lainnya duduk dulu. Apa tadi? Agar dapat menyelesaikan masalah di kehidupan. Ah, pintar. Tepuk tangan dulu buat siapa namanya? Lupa Ibu. Oh ya, Fairel. Tepuk tangan dulu buat Fairel. Coba sekarang kalian tuliskan apa yang tadi kalian pelajari dan hal apa yang paling menarik yang tadi kalian sudah pelajari. Ditulis aja. Jadi tadi hari ini kita kan belajar tentang coding. Nah, di dalam coding itu ada cara berpikir komputasional yang tadi dekomposisi, apalagi abstraksi, pengenalan pola, sama algoritmik. Nah, keempat prinsip ini tuh sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena bisa membantu kalian dalam memecahkan masalah, terus manajemen waktu. Pokoknya penting di era digital sekarang. Coding ini sangat penting di kehidupan sehari-hari. Nanti kalau misalnya kalian punya ada link atau ada yang perlu ditanyakan lagi, boleh ke Ibu ya atau ke Bu Usa. Oke? Dah. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.